أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Anna man lam yudrik raka'atan lam yudriki salata mu'adatan wal farqu anna raka'ata tashtamilu ala ma'zami af'ali salati iz ma'zamul baqi kat takriri laha faju'ila ma ba'dal waqti tabi'an laha bi khilafi ma duniha. Wal wajhu tsani anna jami'a adaun mutlaqan tab'an lima fil waqti ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man waqa'a ba'du salatihi fil waqti, dan bermula siman yang jatuhlah sebahagian salat nyaman fil waqti di dalam waktu, wa ba'duha kharijahu, dan jatuhlah sebahagian salat nyaman kharijahu di luarnya waktu. Fal asah, niscaya maka bermula pendapat asah, annahu, itu bahawa sesungguhnya nyaman, itu bahawa sesungguhnya hal wasya'an, in waqa'a fil waqti raka'atun, jika jatuh di dalam waktu raka'atun oleh satu rakaat, fa'aksara, maka terlebih banyak ianya satu rakaat, fal jami' niscaya maka bermula sekaliannya salat adaun, itu ada, niscaya bermula sekaliannya rakaat itu ada, tunai. Wa illa, dan jika tidak, bagaimana surahnya jika tidak? Bi an waqa'a fihi aqallu min raka'atin, dengan bahawa jatuh padanya ataupun dalamnya waktu aqallu min raka'atin, kurang, lebih kurang daripada satu rakaat, faqada'un, niscaya maka bermula sekalian rakaat itu qada. Kenapa demikian? Li hadis Syaikhaini, karena hadis Imam Bukhari dan Muslim. Man adraka raka'atan, bermula siman yang mendapati ia nyaman akan satu rakaat minas salati, daripada salat, faqad adraka salah, maka sungguh telah mendapati ia akan salat, artinya mu'adatan, hal keadaan tunai. Jadi menyangkut dengan pembahasan dilikat mengenai tentang masalah iaitu sunnah untuk menunggu dingin pada salat zuhur pada waktu yang bersangatan panas. Kenapa? Dikarenakan berefek kepada menghilangkan khusyuk. Malamnya nyo kata tamong ke dalam pembahasan yang lain lom, iaitu matan yang lain yang menyangkut dengan dihitung salat kita kepada tunai ataupun dihitung salat kita kepada qada. Maka
man waqa'a ba'dhu salati fil waqti, barang siapa yang salatnya, sebahagian salatnya itu jatuh ataupun terjadinya di dalam waktu salat, sedangkan sebahagiannya yang lain di luar salat, maka status salat itu apakah hukumnya qadha, dihitungkan kepada salat qadha ataupun kepada salat tunai. Maka pada hal ini para ulama berbeza pendapat. Intinya, seseorang yang melakukan salat yang terjadi sebahagian salatnya di dalam waktu salat, sedangkan sebahagian salat yang lain, itulah rakaat yang lain, misalnya sebahagian daripada salat itu di luar salat. Intinya tidak semua salat, baik yang 4 rakaat, 2 rakaat ataupun yang 3 rakaat, dia lakukan di dalam waktu. Tetapi terjadinya sebahagian salat berada dalam waktu, sebahagian yang lain berada di luar waktu. Maka fal asah, menurut pendapat asah, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, ada tafsilah, ada rinciannya, ada tafsilnya, ada rinciannya. Rinciannya adalah in waqa'a fil waqti, seandainya yang terjadi ataupun jatuh di dalam waktu 1 rakaat ataupun lebih banyak daripada 1 rakaat. Berarti yang dikerjakan salat dalam waktu 1 rakaat ataupun lebih daripada 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, maka fal jami' ada, maka sekalian semuanya rakaat dihitungkan kepada ada tunai. Dihitungkan kepada tunai. Makanya menurut pendapat yang kuat, kalau seandainya kita melakukan salat hanya 1 rakaat saja berada di dalam waktu salat, sedangkan rakaat selanjutnya, misalnya salat maghrib, rakaat keduanya dan rakaat ketiga dia itu berada di luar waktu maghrib, itulah habisnya waktu maghrib, sudah terbenamnya ataupun hilangnya cahaya yang merah pada langit. Maka di ketika kita melakukan salat maghrib, kebetulan di akhir waktu, maka rakaat pertama masih ada cahaya yang merah di langit. Begitu sampai kepada rakaat kedua, ternyata sudah hilang, berarti cahaya yang merah pada langit. Berarti sudah masuk waktu Isya. Intinya 1 rakaat di dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu. Menurut pendapat asah, pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kesemuanya rakaat dihitungkan kepada ada, dihitungkan kepada tunai, walaupun 2 rakaat tadi jatuhnya di luar waktu salat maghrib. Mumpung buhana. Berarti makruh maksudnya? Kiban maksudnya makruh. Kan makruhnya. Ki wajib menjadi sabarakaat agar ada sembahyang hendak dalam sembahyang maghrib. Kiban. Kan mubut pian, nyata sembahyang ba akhir waktu mentang dapat tak akhir mentang ke hari hukumnya. Mengakhirkan waktu salat, mengakhirkan salat ataupun melakukan salat di akhir waktu hukumnya haram. Masalahnya ini statusnya saja. Apakah dihitungkan kepada salat tunai ataupun salat qadha? Maka bila seandainya 1 rakaat berada dalam waktu ataupun lebih daripada 1 rakaat, 2 rakaat dan lain sebagainya, maka kesemua rakaatnya dihitungkan kepada ada tunai. Wa illa, dan jika tidak, seandainya jatuh dalam waktu kurang daripada 1 rakaat, tidak sampai 1 rakaat berada dalam waktu salat, berarti hanya setengah rakaat saja misalnya, maka kesemuanya rakaat itu dihitungkan kepada qadha, bukan tunai. Kesemuanya itu dihitungkan kepada qadha, bukan salat tunai. Kalau kurang daripada 1 rakaat. Kenapa demikian? Karena ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, man adraka raka'ah minas salah, barang siapa yang mendapati 1 rakaat daripada salat, faqad adraka salah mu'adatan, maka sungguh telah mendapatkan ia akan salat hal keadaan tunai. Berarti maksud mendapatkan salat itulah tunai. Jadi 1 rakaat saja kita lakukan salat di dalam waktu,
Sedangkan untuk rakaat selanjutnya sudah berada di luar waktu, maka solat kita itu dihitungkan kepada ada tunai, bukan qada. Jadi hitungkan kepada tunai. Makanya dalam Qalyubi, waman waqa'a ba'zu salatihi fil waqti ilah, i'lam, ketahui olehmu, annal ihrama bis salah, sesungguhnya takbiratul ihram dengan salat fi waqtin, di dalam waktu, yasi'u jami'a faraidhiha, yang melapangi ianya waktu akan sekalian fardunya salat, laisa haraman, niscaya tidak ada ianya takbiratul ihram itu haram, bila khilafin, dengan tanpa perselisihan pendapat. Jadi takbiratul ihram, kita itu melakukan takbiratul ihram dengan salat pada waktu yang waktu itu masih bisa untuk kita lakukan semuanya fardu salat. Maka bagaimana hukumnya takbiratul ihram itu? Laisa haraman, tidak ada ia itu dengan haram. Berarti tidak haram hukumnya. Tidak ada khilafiyah para ulama. Ini tidak haram. Makanya ketika kita melakukan salat yang perkiraannya adalah masih muat ataupun sanggup untuk kita lakukan sekalian fardu salat dan tidak keluar waktu, maka melakukan takbiratul ihram di waktu itu laisa haraman, tidak ada hukumnya itu hukumnya itu tidak haram. Hukum ya. Jadi watai gekun kita haram tak ke semayang yang kiban. Apakah be ile takbiratul ihram ataupun kiban? Maka di ketika kita takbiratul ihram bak sabawate yang kira-kira masih bisa untuk kita lakukan sekalian fardu salat, maka itu tidak haram. Walahu maddu fiha 'alal asah, dan boleh baginya seseorang itu oleh memanjangkan fiha padanya salat 'alal asah, berdasarkan di atas pendapat asah. Alal asah, berdasarkan di atas pendapat asah. Jadi menurut pendapat asah, pendapat yang kuat, boleh bagi kita itu memanjangkan pada solat walaupun sudah berada di akhir waktu tadi. Jadi kalau kita takbiratul ihram pada waktu yang kira-kira masih muat untuk kita lakukan fardu salat, maka menurut pendapat asah boleh bagi kita itu memanjangkan salat kama taqaddama. Walahu ay yaf'ala mandubataha, dan boleh baginya seseorang oleh bawa mengerjakan ia seorang akan sunnah-sunnahnya salat, dan boleh baginya seseorang oleh melakukan sunnah-sunnahnya salat walaupun dia itu sudah berada di akhir waktu. Mana contohnya sunnah-sunnah salat? Kata tuili qiraatiha, seperti memanjangkan qiraahnya salat, seperti membaca surat yang panjang-panjang, yang banyak ayatnya. Wa in kharaja ba'duha aw kulluha 'anil waqti, sekalipun keluarlah sebahagiannya salat, aw kulluha ataupun keseluruhannya salat, 'anil waqti daripada waktu. Walaupun dengan sebab kita itu memperbuat kesunahan dalam salat, seperti membaca ayat yang panjang, membaca surat yang panjang, keluar sebahagian salat daripada waktu. Intinya tidak semuanya salat kita ataupun rakaat kita berada dalam waktu. Begitu juga walaupun keluar keseluruhan salat daripada waktu, intinya kita itu melakukan takbiratul ihram baru tidak haram adalah pada waktu yang kira-kira sanggup ataupun muat untuk melakukan segala fardu salat. Maka kesimpulannya, seandainya ataupun siapa saja yang jatuh salatnya sebahagian di dalam waktu dan sebahagian yang lain di luar waktu, maka menurut pendapat yang asah, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i,
Maka bila kita dapati satu rakaat ataupun lebih banyak daripada satu rakaat, maka semuanya itu salat tunai. Semua rakaatnya itu tunai. Tapi seandainya yang kita dapatkan dalam waktu adalah kurang daripada satu rakaat, maka itu dihitungkan kepada qada semuanya. Dihitungkan kepada qada semuanya. Ya, karena berdasarkan hadis. Wa mafhumuhu, dan bermula mafhumnya hadis. Wa mafhumuhu, dan bermula mafhumnya hadis, anna man lam yudrik raka'ah, bahawa sesungguh siman yang tidak mendapati ia nyaman akan satu rakaat, lam yudrikus salah, niscaya tidak mendapati ia nyaman akan salat, muadatan hal keadaan tunai. Muadatan hal keadaan tunai. Jadi mafhum daripada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, man adraka raka'ah minas salah faqad adraka salah muadatan. Barang siapa yang mendapati satu rakaat daripada salat, maka sungguh telah mendapati ia akan salat. Maksudnya sungguh dia itu sudah mendapati ataupun melakukan salat secara tunai, bukan qada. Itu mantuk. Mantuk. Kibat dari mantuk? Kibat dari mantuk? Madalla alaihi lafzu. Kibat dari mantuk. Kiban ku hidayat gedung. Dia kata tayang kapu mameh-mameh ro. Kiban ku ada syadi. Kamadalla alaihi lafzu kan? Nyotang. Nyohai makna yang tamufhum daripada lafaz yang kun mantuk, ya kan, yang langsung daripada lafaz. Jadi yang tersurat daripada lafaz kun mantuk, yang ditunjuk oleh lafaz yang kun dengan mantuk. Sedangkan mafhum sebalik, maka mafhum na dua, nama mafhum muwafaqah, nama mafhum mukhalafah. Makanya mafhum daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang yang tidak mendapati satu rakaat berarti mafhum pula mukhalafah. Orang yang tidak mendapati satu rakaat, niscaya dia itu tidak mendapati salah secara tunai. Itu mafhum. Sesuatu yang dipahami daripada kebahagiaan. Mafhum ke mafhum. Atal laqayah ke dari laqayah. Katu. Alah kiban lu mutang ketua pun. Ai mangat dia. Tak benar di lagu. Hampir sudah tingkat hari. Hai kau sering kau dah gengkun. Alah. Tahu nak dengar? Hai makna mafhumnya kan sesuatu yang dipahaminya, makna logat. Nyatanya perlu makna istilah. Sehingga ditibit kepada dua buah mafhum. Mafhum
muwafaqah dengan mafhum mukhalafah. Anak tak ada telah kaya kau ini. Ino nak tak ada, nyo tak ada. Beda aju tak ada. Ino langsung tak ada mafhum mukhalafah. Berarti mafhum merupakan majmu'ah sifat wal khasa'is mawdihat li makna kulli, kumpulan sifat dan kekhususan yang diwadakkan bagi makna kulli. Mafhum itu ada terbagi, ada mafhum aulawiyah. Dia hanya mafhum aulawiyah fil kanun. Hujjatun yuradu biha tatbiqun nas al-kanun ala hati la yanussa alaiha. Yang menyuruh seandainya mafhum aulawiyah. Kemudian mafhum mukhalafah, hujjatun tabayaniyah litadlil alal mukhalafah bainal amril waqi' wan nasil kanun. Mafhum muwafaqah, hujjatun yuradu biha tatbiqun nasil kanun ala halati lam yanussa alaiha li anna asbabaha tudahi asbab. Nyo hana geplah lagi dia lagi larayah. Kibale madalla alaihi lafzu bighairi talaffudi. Nyo hai nyo bukan madalla alaihi lafzu bighairi talaffudi, nyo bukan dek amafai panjara punya tua mendu panjara le kan pada 2.68 Man, mungkin mana dua mah? Gak wajah tua ke Tuhan. Ulwi, tiba Ulwi. Hah? Kau belak, kau hai kau naik long leh. Cipraya, pu. Nyaman tu kan kalau kau kadu tiga tu ngaju ya tiga madalla ala makna fi mahalli nutqi nyan surah mantuk punya mafhum madalla ala makna bi ghairi mahalli nutqi tiga balik tagai pinya ada Allah kan. Jadi saboh barang yang ditiup kepada makna pada mahal nutuk. Saboh lafaz yang ditiup dari mana pada mahal tutur yang kena dengan mantuk. Sedangkan kena dengan mafhum saboh lafaz yang ditiup dari mana pada bukan mahal nutuk. Berarti mafhum daripada nutuk. Langsung atas balafat. Tapi mafhum daripada lafaz. Maka mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Hai, kamu apa ya? Hai, tua long kamu tingat. Ni kamu kat Tuhan apa ni nalam yo. Ya kan? Oh, kau teh. Cara baru galam na. Kau kan? Mat dengar dah fikir kira baru apa itu fikir apa. Angka dia dah yo pahjai tua di kitab nah. Han ingat pilih tarikh. Apa ni nama kam cabung kalau buka aja mun. Nyo katro otem cabung macam cabung. Tengok dah fikir nyoto ni jaju, nyok pajan dalam kau ini.
Kinohat calon kalau na tengkong lui. Kaya ngului. Calon kalau na lebih jelamel lebih berat langgolam kau kan. Mapa jangan rumpok mengkawin mai. Kakak. Kena lom. Hamba. Hai. Kalau lom maksud. Baik apa hotel. Aduh. Ka. Wal farqu anna raka'ata tashtamilu ala ma'dami af'ali shalah. Dan bermula perbezaan anna raka'ah itu bahawa sesungguh rakaat tashtamilu itu melengkapi yang satu rakaat ala ma'damil af'ali shalah di atas yang besar-besar perbuatan solat. Di atas beberapa yang besar perbuatan solat. In ma'damul baqi, karena bermula perkara-perkara yang besar yang ketinggalan. Kat takriri laha, itu sama seperti mengulang baginya perbuatan salat. Faju'ila ma ba'dal waqti, maka dijadikan akan barang sesudah waktu tabi'an laha, itu yang mengikuti ataupun akan yang mengikuti laha baginya perbuatan salat dalam waktu. Bi khilafi ma duniha, dengan sebalik barang di bawahnya satu rakaat. Dengan sebalik barang di bawahnya satu rakaat. Ka boleh? Ka. Jadi perbedaannya ilikat gepegak menyok kata rumpok satu rakaat. Seandainya kita sudah mendapati satu rakaat dalam waktu, maka 3 rakaat lain ataupun 2 rakaat lain ataupun 1 rakaat lain di luar waktu, maka tetap kesemuanya dihitungkan kepada tunai. Tapi bila seandainya kurang daripada 1 rakaat di dalam waktu, maka keseluruhannya dikira kepada qada. Bedanya di mana? Bedanya adalah 1 rakaat, sesungguhnya 1 rakaat itu sudah melengkapi di atas perkara-perkara perbuatan yang besar di dalam solat. Intinya sebahagian daripada perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan af'al dalam solat yang besar sudah terdapat dalam 1 rakaat. Sudah terdapat dalam 1 rakaat. Karena ma'dam baqi, perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar yang tertinggal, yang lain, itu sama seperti mengikuti baginya af'al dalam salat. Maka dijadikanlah barang sesudah waktu salat yang mengikut baginya perbuatan dalam waktu. Dengan sebalik, iaitu bila hanya kita dapatkan kurang daripada 1 rakaat. Jadi intinya, dalam 1 rakaat salat itu sebenarnya sudah sangat banyak perkara-perkara yang besar di dalam salat. Af'al salah, ma'dam af'al salah, ma'dam aqwal, sudah sangat banyak terdapat dalam 1 rakaat. Sedangkan rakaat selanjutnya itu yang ketinggalan, berarti mengikuti saja. Hanya beberapa rukun saja, beberapa perbuatan saja yang tidak ada pada rakaat. Makanya di saat kita sudah mendapati 1 rakaat, maka sudah barang tentu kita itu sudah melakukan, yaitu ma'dam, perkara-perkara yang besar daripada perbuatan-perbuatan salat. Sedangkan yang tertinggal di luar waktu tadi itu mengikuti saja. Dengan sebalik, yaitu hanya kita dapatkan kurang daripada 1 rakaat. Maka inilah beda. Kita dapatkan 1 rakaat, maka dihitungkan kepada ada. Dengan kita dapatkan kurang daripada 1 rakaat, dihitungkan kepada qadha. Kenapa? Karena kalau 1 rakaat sudah kita kerjakan dalam waktu, itu sudah hampir semua rukun-rukun salat sudah kita kerjakan. Berarti untuk yang tidak kita kerjakan tadi di dalam waktu, itulah rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu sama seperti pengulangan. Pengulangan baginya. Maka dijadikanlah barang sesudah waktu yang kita kerjakan berarti di luar waktu salat, dia itu mengikuti bagi perbuatan yang dilakukan dalam yang dilakukan di dalam waktu. Kira-kira umpam? Nya ingat, nyan bedanya.
Itu menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat asah. Menurut pendapat asah. Wa wajhus tsani, dan bermula wajah yang kedua. Pendapat wajah yang kedua. Berarti ini pendapat lemah. Annal jami' adaun. Sesungguhnya sekalian rakaat itu ada mutlakan hal keadaan mutlak. Tab'an lima fil waqti, karena mengikuti bagi barang yang ada yang barang pada waktu. Karena mengikuti bagi barang yang ada yang barang dalam waktu. Menurut pendapat yang kedua, itulah pendapat lemah. Menurut pendapat yang kedua, sekalian salat itu ada, sekalian rakaat itu dihitungkan kepada tunai secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Apakah dia itu mendapati satu rakaat ataupun terlebih banyak, ataupun dia mendapatinya kurang daripada satu rakaat? Satu rakaat dalam waktu. Intinya takbiratul ihramnya kapan? Berarti kalau dia itu melakukan salat di dalam waktu, sedangkan belum satu rakaat dia melakukan salat, sudah keluar waktu. Maka kalau kita berpegang pada pendapat yang kedua ini, maka sekalian salat kita, sekalian rakaat kita dihitungkan juga kepada tunai. Kenapa? Karena mengikuti bagi barang dalam waktu. Berarti ketika kita mulai salat dalam waktu, maka salat yang di luar waktu tadi karena tidak cukup, maka juga diikuti. Jadi tunai semua. Karena takbiratul ihramnya di mana? Di dalam waktu salat. Berarti dihitungkan semuanya. Apa mana? Nyo wajah yang kedua, pendapat yang kedua. Wasalis, dan bermula pendapat yang ketiga. Annahu qada'un mutlak. Sesungguhnya sekalian qada' itu qada' mutlakan hal keadaan mutlak. Tab'an lima ba'dal waqti, karena mengikuti bagi barang sesudah waktu. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan sekalian rakaat itu dihitungkan kepada qada. Apakah kita dapatkan berarti satu rakaat dalam waktu ataupun lebih, ataupun kita dapatkan kurang daripada satu rakaat di dalam waktu, maka tetap dihitungkan kepada qada semua. Kenapa alasan dihitungkan kepada qada? Karena mengikuti bagi barang sesudah waktu. Berarti mengikuti bagi barang di luar waktu. Walaupun kita melakukan takbiratul ihram di dalam waktu, maka di saat kita melakukan salat ternyata sudah keluar waktu, dalam celah-celah salat sudah keluar waktu, maka yang dalam waktu ini maka juga diikut ataupun ditarik kepada keluar waktu. Berarti lebih condong kepada luar waktu, makanya dihitungkan kepada qada. Jadi yang dalam waktu itu mengikut bagi barang sesudah waktu. Kan? Berubah kan? Pendapat? Heboh. Tiga boh. Hal heboh. Warabi'u, dan bermula yang keempat, anna man waqa'a fil waqti adaun. Sesungguhnya barang yang jatuh, yang barang dalam waktu itu ada, itu tunai. Itu tunai. Wa ma ba'dahu, dan bermula barang sesudahnya waktu, qada'un, itu qada'. Wa huwa tahqiq, dianya pendapat itu tahqiq. Dianya pendapat itu tahqiq. Ya. Jadi pendapat yang keempat ada tafsirnya. Jadi barang yang pendapat yang keempat ada pilihannya, ada perbedaannya. Jadi barang yang terjadi dalam waktu ataupun rakaat yang jatuh dalam waktu itu dihitungkan kepada ada, sedangkan berarti barang yang jatuhnya di luar waktu salat dihitungkan kepada qada. Inilah pendapat yang kuat, pendapat yang tahqiq. Pendapat yang tahqiq. Tapi menurut pendapat asah, tetap bila seandainya kita dapatkan satu rakaat di dalam waktu, maka dihitungkan kepada tunai semuanya. Bila kita dapatkan kurang daripada satu rakaat dalam waktu, maka dihitungkan qada semua. Semua. Gimana? Toh? Lawan pendapat asah. Ya.
Berarti pendapat asah tadi dalilnya man adraka raka'ata minas salati faqad adraka salah. Itu hadis muttafaqun alaih. Ittifaq berarti Imam Bukhari dan Muslim. Wasani, pendapat yang kedua sekaliannya tunai. Pendapat yang kedua sekaliannya tunai. Ya, sekaliannya tunai. Ya, tidak ada pendapat di sini. Pendapat yang ketiga di sini barang yang itu dalam waktu itu ada, barang yang itu waktu qada, karena itibar bagi tiap-tiap duduk dengan zamannya. Qala Abu Hamid wa qaulu amil sahabina. Pendapat sekalian karena itibar dengan akhir waktu. Hana dalil ino bantakalan ino hana gemai dalil. Berarti mungkin gepaham daripada hadis cik lah. Dari hadis man adraka kan. Ya, ketika aku pegang lagi contoh kamu menuju. Punya ino pendapat yang kedua sekalian kan yang ada. Ya kan? Bahkan karena iktibar dengan waktu. Karena iktibar dengan waktu kita menjatuhkan ihram di dalam waktu. Pendapat yang ketiganya adalah semuanya qada. Kenapa? Karena iktibar dengan akhir waktu. Kita itu tidak boleh mengakhirkan waktu salat. Maka iktibar dengan akhir waktu, di akhir waktu kita melakukan akhir waktu, maka lebih condong kepada di luar waktu. Jadi taglib. Karena kita itu melakukan salat di akhir waktu, berarti di saat tidak sempurna salat kita itu pada akhir waktu, maka kesemua salat kita itu dihitungkan kepada qada. Menurut pendapat yang ketiga ini, pendapat lemah. Kenapa? Karena kita melakukan salat di akhir waktu. Jadi lebih condong kepada hilang waktu. Kalau menurut pendapat yang keempat, yang jatuh dalam waktu dihitungkan kepada ada, yang jatuh di luar waktu dihitungkan kepada qada. Kenapa? Karena iktibar tiap-tiap duduk dengan zamannya. Jadi masing-masing. Yang dalam waktu dihitungkan berarti dalam waktu dihitungkan kepada tunai, yang di luar waktu dihitungkan kepada qada. Berarti iktibar bagi tiap-tiap duduk dengan zamannya. Qala Syekh Abu Hamid, berkata oleh Syekh Abu Hamid, sahabat Abu Hamid Imam, wa huwa qaulu ammah ashabina. Dianya itu pendapat umum sahabat-sahabat kami. Makanya di sini ada dikatakan wa huwa tahqiq. Pendapat yang keempat ini pendapat tahqiq. Bahkan Imam Ghazali mengatakan itu adalah pendapat umum sahabat-sahabat. Punya hadis anak gebar. Kalau hadis anak gebar. Kaya. Allah Rabbi. Wa 'alal qada, dan berdasarkan di atas qada. Dan berdasarkan di atas qada. Kita berpegang pada qada. Ya samu. Gimana baca? Asama. Ya samu. Ya. Wa 'alal qada, dan berdasarkan di atas qada, ya samul musalli, itu berdosalah orang yang salat bi ta'khiri ila zalik, dengan sebab mengakhirkan ila zalik hingga demikian. Ya, hingga demikian. Mengakhirkan salat hingga demikian. Jadi berdasarkan di atas qada, intinya kalau seandainya kita lakukan salat, tidak kita dapati satu rakaat tadi di dalam salat, kurang daripada satu rakaat yang kita dapatkan dalam waktu salat, maka dihitungkan kepada qada. Jadi berdasarkan di atas qada, berdasarkan di atas qada tadi, maka berdosa orang yang salat yang mana dia itu mentakhirkan waktu hingga demikian. Jadi melakukan salat ataupun mengakhirkan waktu, mengakhirkan salat hingga waktu yang dia itu tidak muat lagi salat dalam waktu tersebut, maka hukumnya berdosa. Wa 'alal qada. Wa 'alal qada atau 'alal qada? Pendapat yang menekan qada. Berarti dihitungkan kepada qada tadi. Berarti pendapat yang dihitungkan kepada qada, maka haram terhadap orang yang salat itulah mengakhirkan salatnya hingga waktu demikian. Waktu yang tidak muat lagi untuk melakukan salat secara sempurna. Haram. Wa qada al-ada. Sedemikian lagi al-ada. Nadran li takik, karena
menadar ataupun meninjau bagi memperhatikan bagi tahqiq. Begitu juga yang dihitungkan kepada tunai. Jadi ada pendapat sekalian itu dihitungkan kepada tunai. Ada pendapat sekalian itu dihitungkan kepada qada. Maka pendapat yang juga dihitungkan kepada tunai, rakaat yang sedemikian dihitungkan kepada tunai, kalau sudah ada satu rakaat dalam waktu, maka menurut sebagian para ulama, itulah termasuk pendapat yang kuat, itu juga haram bagi orang yang melakukan salat mengakhirkan waktu hingga demikian. Walaupun kita berpegang kepada dihitungkan kepada tunai. Kenapa? Karena nazar bagi tahqiq. Karena nazar pun memperhatikan bagi tahqiq. Mana? Iaitulah yang dalam waktu dihitungkan kepada ada, yang di luar waktu dihitungkan kepada tunai. Jadi iktibar kepada duduk masing-masing. Intinya jangan kita itu mengakhirkan salat di akhir waktu yang mana tidak muat untuk kita lakukan salat secara sempurna di dalam waktu. Waqilah dan dikatakan orang la nadran ila la nadran. Tidak. Berarti ini kembali kepada qadar tadi. Tidak. Apa tidak? Pada surah tunai ini tidak berdosa. Kenapa? Nadran ila zahiril mustanad. Karena memperhatikan kepada zahir. Yang disandarkan akan zahir ilal hadis kepada hadis. Ya. Jadi menurut pendapat qil, kalau seandainya kita berpegang pada ada, kita berpegang kepada ada, maka tidak haram. Tidak haram kita itu mengakhirkan waktu salat, mengakhirkan salat sampai kepada batas kita itu bisa melakukan satu rakaat dalam waktu. Tidak haram. Kenapa? Karena memperhatikan kepada zahir hadis. Zahir hadis adalah barang siapa yang memperdapatkan satu rakaat pada salat, maka memperdapatkan salat secara tunai. Jadi zahir hadis sedemikian. Makanya tidak berdosa seseorang itu mengakhirkan salat kepada waktu tersebut. Ini menurut pendapat qil. Tapi kalau menurut pendapat yang kuat, tetap walaupun dihitungkan kepada adat, tapi kita melakukan salat pada waktu itu adalah haram karena mentakhirkan. Bukan salatnya, berarti mengakhirkannya haram hukumnya. Mufhum-han? Maksudnya mufhum-han? Kan? Yang ini ada pertanyaan? Cikalan. Cara kalau berarti itu lianna lafzal idrak, karena sunnya lafaz idrak padanya itu dipahamkan padanya bahwa sunnya itu seperti siman yang pendapat ia akan sekaliannya dalam waktu. Wa huwa la isma fi, dan bermulanya itu tidak berdosa padanya. Jadi mempendapat idrak berarti sama lagi mempendapatkan sekalian. Makanya aku hanjit berarti ya, biar ada akhir sembahyang bak akhir hanjit kebun. Maka ambil yang sudah pasti sunnah untuk takjil menyegerakan salat di awal waktu ketika masuk waktu salat, maka salatlah. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu nantinya kita itu akan malas untuk melakukan salat. Jadi makanya pembuat baju berjepit tertinggal. Salah. Yang penting bunuh. Kita kan melakukan salat tetap takbiratul ihram di dalam waktu. Yang lawatnya iplot. Yang dalam waktu itu masih muat untuk mengerjakan sekalian fardu. Cuma untuk masalah sunnah bagaimana? Tidak apa-apa karena itu tuntutan juga dalam salat. Walaupun itu perbuatan sunnah. Jadi sehingga waktu dan pembuat itu hanjit kepada masalah. La masalah bih. Tidak jenis masalah dengannya. Kenyang masalah, hana masalah ke masalah? La masalah bih. Hana masalah. Kenyang ku mukanya. Ira nama masalah. Hana.
Kiamban. Oh, nyawat dia tengok dah, yang matang kok payang, mereka keun hantruk. Sembayang dalam pesawat, dah sembayang guna memandang jatah seat kabut mandung sembayang dalam hotel. Dan karena dengar itu pesawat, tete dua waktu guna berakaat ka BOD. Yang kalah cerita. Yang kalah cerita kan. So, dalam pesawat yang karena hai yang baru yang sikon yang ke situasi dan kondisi yang berbeda kan. Yang hana li berlaku hukum biasa ji. Yang kita mau dalam darurat kan. Kepada dunia itu kata. Artinya takbiratul ihram, mereka kan takbiratul ihram tentang dalam hotel, ya kan? Mereka kan tetap menyelagian. Tampaknya hadoh ji. Dalam per detik berapa kilo pesawat itu menempuh jarak? Dia hotel takbir mentang hotel menahan ipoh hoka. Yang kalau menyangkan karena hukum yang berbeda, karena keadaan juga yang berbeda. Makanya kan hukum tergantung keadaan cik. Makanya kan al-hukmu yaduru ma'ailat wujudan wa adaman. Hukum itu berputar-putar pada illah, pada alasan. Wujudan wa adaman, apakah hukum itu wujud ataupun tidak. Mana wujud, nafi ataupun sebut. Jadi intinya tergantung keadaan illah. Maka ketika hilang alasan maka tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Ketentuan hukum masalah bila berlaku hukum Islam. Bila berlaku hukum Islam, bila orang tinggal sembahyang di properti. Jadi ketika benar dikubur di luar hotel hingga akan mula-ulang ke nak kena dengan Pak Hakim. Ditajuk hukum ada Hakim. Kita kalian bab semayang ini na sunnah istitabah le di. Sunnah putu taubat le, pingat le. Hotel le pingat baru. Makanya hana langsung menauru hana tim semayang mati hana pebut semayang hotel tak ada kau koju hana. Yang pingat le. Meskipun sunnah istitabah, bila mana hakim langsung secara kubur sunnahnya, langsung berpohon itu hana dia tak bersalah. Ya, hana cok kisah kena pegang. Hana cok kisah kena salah kan? Karena kadang waktu saat ketinggalkan boleh jadi kan meninggalkan itu ada keodoran, ada juga tidak ada keodoran. Makanya yang diwajibkan untuk menyegerakan qada adalah bila meninggalkan salat tanpa keodoran. Sedangkan meninggalkan salat dengan adanya keodoran sunnah untuk menyegerakan qada. Jadi intinya tidak boleh hanya meninggalkan satu salat langsung dibunuh sampai mati, tidak boleh. Dipertoleh tidak boleh. Kenapa? Karena ada yang namanya qada. Makanya baru kita boleh membunuhnya. Dia itu meninggalkan salat asar sudah masuk waktu isya. Kalau tidak salah dalam kitab yang seperti itu. Jadi intinya dua salat. Berkumpulnya dua salat. Masalah salat yang nak jemaah. Hana macam. Berarti berkumpulnya dua salat. Berarti dua waktu salat. Kalau layanah kembali. Bak semayang bak pun ya. Waalaikum wayubadiru. Bak yupoh kan. Namatan. Tapi macam bukan item dulu. Kau dia hana akan tabur semayang. Berarti tinggalnya tabur semayang tapi hana tak ada kaitan mong hotel semayang lain leh. Ada dua boh semayang lain pokoknya tikala ulang leh. Tikala ulang. Kaji semayang leh. Allahu a'lam bissawab.
Linsha aja kopi. Antu linsha capek nanti.